Mari kita silakan semuanya duduk. Kita semuanya menyambut firman Tuhan di hari kematian Tuhan Yesus ini, di hari yang sangat besar ini, di hari yang luar biasa ini, adalah satu hari di mana kita tidak akan menemukan hari yang seperti ini, hari di mana kasih yang begitu besar dicurahkan ke atas dunia ini dari surga yang maha tinggi. Itulah hari kasih yang terbesar, hari kasih sayang yang terbesar, yaitu kasih sayang Tuhan Yesus yang tiada taranya dan tiada pamrihnya, saudara. Tidak ada hal yang diharapkan daripada umat manusia untuk membalaskan, untuk bisa membalaskan kasih yang terbesar itu. Artinya bahwa kasih yang dicurahkan Allah itu hanyalah semata-mata karena kasihnya sendiri. Bukan karena ada sesuatu yang diharapkannya dari manusia untuk membalas kasihnya itu. Sebab kasih Allah tidak akan dapat dibalas oleh apapun, sekalipun manusia memberikan segalanya bagi Allah. Tetapi kasih Allah itu adalah lahir dari hatinya sendiri untuk mengasihi dan menyelamatkan manusia. Itulah kasih Yesus. Kasih yang merelakan nyawanya untuk menyelamatkan manusia. Sehingga setiap orang yang mau datang pada Yesus, setiap orang yang mau datang pada Yesus dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya, maka mereka akan beroleh keselamatan, hidup yang kekal. Saudara, kita membuka Alkitab kita dulu dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Yohanes pasal 3 ayat yang ke-16. Saya akan membacakan bagi kita semua Yohanes 3 ayat 16. Kita masih tetap di dalam janji Allah tahun ini, tahun batu penjuru, tahun pengarah. Batu penjuru di mana kasih pengorbanan Tuhan Yesus mengarahkan kita kepada keselamatan yang kekal. Kasih pengorbanan Tuhan Yesus di hari kematian ini mengarahkan kita kepada keselamatan yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Kalau saudara sudah menemukan ayat Alkitab saudara, mari kita menyimak dan memperhatikannya. Saya akan membacakan bagi kita semuanya. Yohanes 3 ayat 16. Demikianlah firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi saya bacakan, demikianlah firman Allah. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Di sini sangat jelas firman Tuhan berkata, saudara, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Kenapa Allah mengasihi dunia ini? Karena dunia ini adalah buatan tangannya, ciptaannya. Tentu saja dia mengasihi apa yang dibuatnya. Tapi setan mau merusaknya. Setan merusak ciptaan tangan Tuhan. Setan mau merusak ciptaan tangan Tuhan. Tapi Allah sangat mengasihi dunia ini. Sangat mengasihi seluruh umat manusia. Tapi setan mau merusaknya. Setan merusak dunia ini. Setan merusak ciptaan Tuhan. Merusak manusia itu. Dengan menghasut manusia itu berbuat dosa. Memberontak kepada Allah. Tapi Allah tetap mengasihi ciptaannya. Dan selalu membuat jalan keluar. Bagaimana jalannya untuk menyelamatkan manusia yang sudah dirusak setan. Dengan memberontak terhadap Allah. Dengan kasihnya yang begitu besar, Allah berusaha untuk menyelamatkan ciptaannya, yaitu menyelamatkan manusia, supaya manusia jangan lagi mengikuti kehendak setan yang merusak mereka. Sebab setanlah yang mengajari manusia untuk berbuat dosa, supaya manusia itu melanggar hukum Allah. Supaya manusia itu memberontak terhadap Allah. Allah menciptakan manusia bukan menjadi manusia pemberontak. Tapi Allah menciptakan manusia begitu sempurna. Tetapi setan merusaknya dengan menghasutnya. Melakukan dosa untuk memberontak terhadap Allah. Tapi Allah tidak tinggal diam. Allah mengorbankan segalanya demi ciptaannya. Untuk menyelamatkan manusia. Untuk memulihkan sifat manusia yang berdosa itu. Menjadi memiliki tabiat yang murni tidak berdosa. Yang menghentikan, yang menyadari akan dosa-dosanya. Sehingga boleh tersadar untuk tidak lagi berbuat dosa. Jadi jangan salah mengerti akan pengorbanan Yesus dengan berkata Yesus mati di kayu salib sehingga manusia bebas berbuat dosa tetap diselamatkan. Tapi Yesus dengan kasihnya untuk mencoba menyadarkan manusia, memperbaiki manusia ciptaan yang sudah dirusak setan dengan kebiasaan dosa dan pemberontakan. Supaya manusia itu boleh menyadari dan menyesali dan berhenti berbuat dosa. Kembali mengasihi Allah dengan tidak menyakiti hati Tuhan. Inilah tujuan Tuhan Yesus dengan mengorbankan pengorbanan yang terbesar ini. Karena setan sudah merusak ciptaan. Tapi Allah tidak membiarkan ciptaan tangannya dirusak. Maka Allah datang dengan wujud manusia di dalam Yesus anaknya. Supaya manusia boleh melihat wujud Allah di dalam manusia. Yaitu Yesus Kristus putranya. Memberi contoh kepada manusia bahwa
manusia itu bisa hidup tanpa berbuat dosa. Seperti Yesus yang adalah manusia tapi tidak berbuat dosa. Berbuat dosa hanyalah sebuah keinginan dari manusia. Kalau dia memilih tidak menginginkan melakukan dosa, maka dia bisa tidak melakukannya. Karena berbuat dosa adalah hal keinginan. Keinginan menyeret manusia kepada dosa. Tapi keinginan juga manusia bisa menahannya untuk tidak melakukan yang namanya dosa. Itulah yang ada di dalam manusia Yesus. Dia manusia datang ke dunia menjadi sama dengan manusia, tapi dia menahan keinginannya untuk tidak berdosa. Dosa adalah masalah keinginan, bukan masalah di luar kendali. Manusia melakukan dosa adalah di dalam akal sehat sadarnya. Manusia melakukan dosa bukan di luar kendali. Karena manusia punya keinginan. Dan keinginan bisa dihempang. Kalau kita tahu itu adalah dosa, kita bisa menahan keinginan untuk tidak melakukannya. Yesus datang dan menjadi sama dengan manusia dan menahan keinginannya sebagai manusia untuk tidak melakukan dosa. Jadi kasih pengorbanan Tuhan Yesus yang dia curahkan ke dalam dunia ini untuk mengasihi seluruh manusia ini, supaya dengan satu harapan, supaya jangan ada satupun manusia yang binasa, melainkan semua orang berbalik dari jalannya yang jahat, berbalik kepada Allah, supaya bisa diselamatkan. Sebab Yesus tidak mau kalau satu orang pun binasa. Jangan mau tertipu oleh siasat setan dengan berkata, manusia memang adalah manusia kodrati yang sudah berdosa. Tidak mungkin ada satu orang manusia bisa tidak berdosa. Saudara, saya luruskan dengan firman Tuhan yang benar, bahwa manusia diciptakan bukan manusia berdosa. Manusia diciptakan Tuhan bukan menjadi manusia yang berdosa. Tapi siapakah yang merusak manusia ciptaan Tuhan sehingga diciptakan dari yang tidak berdosa menjadi berdosa? Setan yang datang merusak manusia sehingga manusia itu diciptakan tanpa dosa sehingga jadi berdosa. Karena apa? Karena keinginan manusia itu sendiri yang mengikuti hasutan setan. Jadi manusia bukan punya kodrat yang berdosa. Sebab manusia diciptakan tanpa dosa. Tapi setan merusak ciptaan. Makanya Yesus mati di kayu salib untuk datang menebus
menebus ciptaannya dari tangan setan yang sudah merusak. Supaya manusia boleh dipindahkan dari tangan setan kepada tangan Tuhan. Kalau hidup dalam tangan Tuhan, mana mungkin manusia mau berbuat dosa, saudara. Itu sebabnya Allah berkata dalam 1 Petrus 2 ayat 9, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa pilihan Tuhan, umat kepunyaan Allah sendiri. Supaya apa? Supaya kita manusia dipindahkan dari kegelapan, masuk ke dalam terangnya yang ajaib. Hidup di dalam terang Tuhan, di mana di dalam terang Tuhan yang ajaib itu tidak ada dosa yang bisa masuk. Disitulah kita hidup, dipindahkan Tuhan dari kegelapan. Makanya kita yang mau datang pada Yesus, nah kita mau dipindahkan dari kegelapan, masuk ke dalam terang. Supaya kita mematikan keinginan-keinginan dosa dalam diri kita yang sudah ditanamkan setan secara turun-temurun. Oleh karena dosa satu orang, yaitu manusia pertama ciptaan Adam dan Hawa, maka semua orang menjadi berbuat dosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Tetapi dengan matinya Yesus di atas kayu salib, mencurahkan darahnya mengalir dari atas Golgota untuk menyucikan, membersihkan, dan memutuskan tali kutuk dosa yang turun-temurun dari Adam itu. Hingga supaya bisa terputus kutuk dosa turunan itu. Sehingga manusia bisa hidup tanpa berbuat dosa. Karena setan setiap saat menggoda. Tapi manusia yang hidup, yang sudah dibebaskan Tuhan dari kutuk dosa dan diampuni dari dosa, maka Tuhan Yesus ada penjaga hidup kita. Sehingga manusia tidak perlu berkata bahwa manusia itu memang sudah kodratnya berdosa. Manusia memang lemah sehingga gampang jatuh dalam dosa. Itu pengakuan saudara. Tapi bukanlah seperti itu yang direncanakan Tuhan dalam penebusan kayu salib. Penebusan kayu salib adalah mau memperbaiki ciptaannya yang dirusak setan, yang dihasut oleh setan berbuat dosa, supaya sadar dan menyesali bahwa berbuat dosa itu adalah sangat menyakitkan hati Tuhan yang sudah dihancurkan di atas kayu salib oleh cambukan, siksaan, dengan kematiannya di atas kayu salib. Dengan saudara berbuat dosa kembali sama dengan meniriskan air asam ke atas luka Yesus yang dihantam di atas kayu salib dengan 39 cambukan yang menghancurkan tubuhnya dan dimahkotai duri, dan yang lambungnya ditusuk, memuncratkan darah dari lambungnya. Itu sama dengan saudara meniriskan
air asam ke lukanya ketika saudara berbuat dosa lagi. Itulah tujuan salib. Tujuan darah Yesus tumpah di atas kayu salib. Untuk memperbaiki hidup manusia yang sudah dirusak setan. Yang sudah mengakui bahwa manusia adalah lemah. Kodratinya memang berdosa. Sangat pemahaman yang salah. Kita dengan sederhana bisa mengingat bagaimana Yesus menciptakan manusia tanpa dosa. Tapi setan datang merusak. Dengan penyaliban Yesus. Nah, kita datang kepada Yesus di kaki salibnya. Kita datang pada Yesus, menerima dia dan memohon darahnya yang tumpah di atas Golgota. Menyucikan kita untuk kita berhenti berbuat dosa. Saya mohon saudara paham ini. Supaya saudara jangan membalik-balikkan firman hanya untuk membela diri saudara dengan berkata bahwa saudara adalah manusia yang lemah, yang memang kodratnya berdosa. Dengan alasan tidak ada satu orang pun yang suci di muka bumi ini. Semua orang sudah berdosa. Betul. Tapi kita ditebus untuk berhenti berbuat dosa. Yesus datang dan mati di kayu salib untuk memperbaiki ciptaan yang sudah dirusak setan dengan menghasut manusia berbuat dosa, supaya menyadari dan menyesali dan memilih untuk berhenti berbuat dosa. Karena berbuat dosa bukanlah di luar kendali. Bukan di luar kendali. Berbuat dosa adalah pilihan. Kita bisa memilih tidak berbuat dosa itu. Maka kita tidak melakukannya. Inilah tujuan Yesus disalibkan. Inilah berkat hari Paskah ini. Berkat di hari kematian Tuhan Yesus ini. Hari pengorbanan Yesus yang terbesar. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini. Semata-mata karena kasihnya yang besar. Bukan karena apa yang bisa dilihatnya dan dia harapkannya dari kita manusia sehingga dia melakukan. Ya semata-mata karena kasihnya kepada kita ciptaannya. Supaya setelah kita ditebusnya dan datang kepada dia, jangan kita memilih lagi untuk berbuat dosa. Dan jangan mengikuti hasutan setan untuk melakukan dosa. Inilah maksud dari firman Allah ini, Yohanes 3 ayat 16. Semata-mata karena kasih, Yesus mati digantung di atas kayu salib. Tujuannya hanya untuk memperbaiki ciptaan yang dirusak, yang sempat dan yang sudah dirusak setan. Baik setiap kita yang datang pada Yesus berhenti berbuat dosa. Berhenti memakai alasan dengan berkata kita ini adalah manusia lemah yang selalu cenderung berbuat dosa. Dari firman yang mana itu? Tidak ada tertulis di dalam firman. Di dalam Alkitab yang ada dituliskan bahwa manusia Adam dan Hawa diciptakan tanpa dosa. Tapi setan yang merusak.
Tapi Yesus tidak berhenti sampai di situ. Yesus memberikan nyawanya untuk mati di kayu salib. Supaya manusia itu bisa melihat hancurnya Yesus di atas kayu salib itu. Supaya manusia bisa sadar dan menyesal. Oleh karena dosanya lah Yesus dihancurkan di atas kayu salib itu. Sehingga manusia itu tidak lagi terus akan berbuat dosa. Tetapi dia berhenti, sadar dan menyesal. Supaya dia berhenti berbuat dosa. Kasihan Yesus yang digantung di atas kayu salib itu. Paskah bukan hanya sekedar upacara. Tapi hari kematian Yesus adalah mengenang pengorbanan yang terbesar dari Yesus. Dan merelakan nyawanya untuk kita menyadari, menyesali, supaya berhenti berkeinginan untuk berbuat dosa. Berhenti berbuat dosa. Nah, itulah tujuan salib. Tujuan Yesus disalib. Tujuan darah Yesus ditumpahkan di atas kayu salib. Untuk memperbaiki ciptaan yang dirusak setan. Mohon saudara semua, baik yang ada di sini maupun yang ada melihat di layar media sosial ini, sadar untuk berhenti berbuat dosa. Itulah inti firman Tuhan hari ini. Hari Paskah, hari kematian Tuhan Yesus adalah hari kasih sayang yang terbesar dari Allah. Hari pengorbanan yang terbesar dari Tuhan Yesus. Untuk kita disadarkan dan menyesali segala perbuatan dosa kita. Supaya kita berhenti berbuat dosa. Hidup dalam kemuliaan Allah. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati.